Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Siwalan Kerto. Pakai timur apa selatan ini? Siwalan Kerto Tengah. Sedaya ingkang dipun rahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah ingkang saged rawuh jamaah niki sedaya sehat nggih. Walaupun mungkin 1, 2, 3 ada yang tidak sampai 100% sehat. Pun biasa umur 50, umur 40, 50, 60 niku nggih sehat, tapi yo rodok kurang didik ngoten niku nggih. Sehat, ana sing dengkule rodok linu, sehat ana sing boyoke rada kemeng, sehat ana sing dodoe rada sesek, sehat ana sing sirahe rada ngelu. Wis. Tapi muga-muga sarana hadir niki 100% sehat. Atas barokah lan izine Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah niki jamaah niki istiqomah nggih. Istiqomah, ainul karomah, sumber kemuliaan. Hadirin niki biasanya ngaji sampai jam piro? Jam pinten, Bu? Mantuk mawon. Nggih keranten mangkin kula niki berbagi cinta. Jam 6 saya berangkat ke Blitar, jadi jam 5:30 saya sudah harus selesai ke Blitar. Ada kebetulan kami ada kegiatan di LDK NU, lembaga dakwah khusus MUI Jawa Timur. Itu kebetulan kula ketuaipun lah, terus hari ini itu mengadakan kegiatan bina mu'alaf dan bakti sosial. Membina ngekek mereka ngekei pangkajian katen-katen iki, terus dapat sembako jamaahnya, terus dapat uang saku. Nduk kene ngono ya apa? Jamaah kabeh sing ngaji ku ya dikei sembako, dikei dhuwit ngono ya apa kira-kira. Terus tekon di dhuwike ndolek. Ya alhamdulillah kula matur-matur saking sponsor-sponsor kula damel mriku kangge untuk jamaah semuanya. Nah niki mungkin kalau berbagi sehingga nggih mboten sampai persis jam 5:30. Hadirin, kalau wingi apa sih nyun judul napa nika? Hidup antara kepuasan dan penyesalan nggih. Nggih, Bu? Hah? Lho nggih judul niki. Hidup antara puas dan menyesal. Iya? Jenengan mencari apa? Kepuasan apa penyesalan? Puas napa nih? Lahir batin nih. Ngeten, Bu. Sedaya Pak nggih, sedaya menungso gesang niku ya mesti kepingin ngoten niku nggih. Punya keinginan, punya rencana, punya cita-cita. Betul? Tapi yang harus kita ingat, Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun.
Apa yang sesuai dengan kehendak Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak terjadi. Kenapa? Karena manusia ada takdir. Cuman persoalannya apa? Persoalkan. Cuman persoalannya takdir itu kan rahasia. Lah ngoten sih? Gak weruh. Mulane kula panjenengan niku urip niku dikongkon ikhtiar untuk mencapai keinginan dan cita-cita yang direncanakan. Betul? Nggih. Sebab nek menungso niku wis weruh, engko aku paling ngene. Gak apa-apa, Bu. Meneng ae wis teko dhewe, rezeki teko dhewe. Apa? Takdir Gusti Allah, rezeki kok wae sugih ya sugih, miskin ya miskin. Wong takdir Gusti Allah. Lah cobaan ngono wae ya remek temenan. Mulane menungso gesang niki silahkan punya keinginan-keinginan, punya rencana-rencana, tetapi untuk mencapai keinginan dan rencana itu orang harus berikhtiar. Understand? Kulo menjenengan kulo paringi kartu spiritual nggih untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam hidup itu. Kulo paringi kartu spiritual sing disebut dengan kartu Indosat. Kartu napa? Indosat. Sampeyan duwe kartu napa? Telkomsel. Oke, Telkomsel. Telkomsel nggih. Jaringannya kuat nggih. Dek siwalan iki ya ana sinyal ya. Ya, Telkomsel, ya Indosat. Artinya apa? Kita punya kartu Telkomsel, kita punya kartu Indosat. Itu duduk sponsor lo ya. Maksudnya Telkomsel niku apapun yang terjadi ataupun tidak terjadi itu kan hubungannya dengan Allah. Gitu betul? Maka kita punya kartu komunikasi dengan Allah namanya Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Halo? Apa? Telkomsel. Apa? Terus lakukan komunikasi selalu. Dengan siapa? Allah. Minimal melalui jaringan 244434. Melalui nomor 244434. Understand? Apa itu? Ini kita Telkomsel dengan Allah. Itu wajib itu. Salat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya. Masih merasa kurang kuat jaringannya, silahkan pakai kartu Indosat. Apa itu Indosat itu? Indosat, spesial komunikasinya itu. Indosat itu indahnya doa saat tahajud. Halo? Apa mau? Tiba ya untuk singkatan deh ya. Maka Telkomsel dikuatkan dengan Indosat. Nek iso supaya kuat sinyale, yaiku subuhne awal waktu. Berjamaah. Alhamdulillah. Zuhur di awal waktu selama tidak dalam perjalanan, dalam bepergian. Asar juga begitu. Maghrib juga begitu. Isya juga begitu. Kuat jaringannya itu dengan Allah. Tapi sing sering terjadi niku kadang-kadang mboten ngoten nggih. Sing sering terjadi mboten ngoten apa?
subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. 14. Tapi jamaah ahli daya ya gak ono ngono iku. Ono ya paling 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini Telkomsel dengan Allah, karena Allah yang punya segala-galanya. Nah, kita punya keinginan, maka kita harus punya kartu Indosat. Apa Indosat selain tadi itu? Ayo apa Bu? Ono liyane maneh Bu? Sampean niku Indosat, kita punya kartu spiritual Indosat untuk mencapai cita-cita. Indosat, intensif doa, usaha, tawakal. Angel lho ndelok singkatan ngene iki, Bu. Iki mlebu YouTube ta iki. YouTube Mina apa YouTube iki? Betul, kita diperintah oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah apa suatu kaum kecuali kalau kaum itu berupaya untuk merubah. Lekak duit-duit ngandalo takdir meneng ae ha wong duit-duit kan duit dia takdir Gusti Allah. Selalu nggo ndok omah kene dikirim karo malaikat. Sapa sing ngirim? Nek wong wedok ya sing ngirim ya bojone dhewe. Nggih ta mboten? Bu sampeyan niku belanja-belanja iku ndelok dhewe apa dikeki wong lanang? Ndelok dhewe? Lah bojo sampean? Gak ngeke apa-apa? Meninggal? Waduh kasihan. Rondo berarti sampean. Rondo niku ana 3 macem, Pak. Ana PJIP, ana PJIS, ana PJIPP. Gara-gara rondo ini. PJIS itu Persatuan Janda Indonesia Sementara. Berarti rondo anyaran. Iya. Itu berarti menjalani masa iddah. Oh, iddahe wong wedok iku nek krana meninggal iku 4 wulan 10 dina. Suwe yo. Iya wong wedok kuat ae gak apa-apa, nek wong lanang kadang-kadang gak kuat ya. PJIS. Ono sing PJIP, Bah. Apa PJIP? Persatuan Janda Indonesia Permanen. Apa? Tuwek. Kepingin tapi gak ono sing. Tapi rata-rata wong wedok ini kene umur 55 swidak iku ditawani rabi maneh, biasane godhek apa mantuk ya saya. Mulane wong wedok niku suarane koyok sapi. Nek wong lanang suarane koyok jaran. Wong wedok umur 55, wong wedok umur swidak 5 rondo, tawanono rabi mesti mong. Masalah. Tapi wong lanang umur 55, umur swidak tawanono rabi maneh koyok jaran. Endi gorene. Wis sing rondo gak apa-apa muga-muga rabi maneh gak apa-apa, cek ana sing ngekeki dhuwit. Alhamdulillah. Sing hebat iku PJIPP, Pak. Jenengan seneng paling ya. PJIPP itu Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Oh. Termasuk wingi niku ana corona. Corona ini komunitas rondo mempesona. Pokon ya. Nek cara siwalan niku apa? Rondo teles, ya. Apa kok teles? Mariatus. Pun balik. Napa? Rizki dolek duit iku ya kudu ikhtiar baru dikirim kali sapa melalui menungso. Sampeyan tahu moro-moro diberki duit karo malaikat ngono. Plek kaya Siti Maryam ngono, dikirim teko langit. Sampeyan coba ngono wae. Nah, itulah pentingnya Indosat, intensif doa, usaha, tawakal. Bahasa siwalane wong urip niku butuh duit.
Iki singkatan tok ini. Apa duit itu? Duit ya duit, ndak, maksudnya duit niku urip niku supaya hasil duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Halo. Ngono. Maksudnya iku ojo langsung duit iku wae. Tapi anjene mbek duit iku wong wedok paling responsif, Pak. Mulane sampean tingali duit 100.000, duit 50.000, duit 20, duit 10.000, duit 5.000, duit 2.000. Iku mesti ono gambare wong wedok, Pak. Ada falsafahnya. Kenapa? Krana rata-rata wong wedok iku seneng duit. Mulane ono penyakit wong wedok penyakit moto. Sampeyan tingali mangke nek wangsul nggih. Duit niku 100.000, 50, sampeyan tinggal lihat mesti ono gambare wong wedok menari nggih. 1.000 dikai gambar golok. Wong lanang nggih, pati murah nggih. Tapi wis gak laku wis saiki. Wis gak apa-apa. Ya tetep oleh tapi kudu ikhtiar. Iku lho penting, ikhtiar iku untuk mencapai hasil. Pun lah menungso niki pun memperoleh sesuatu, berhasil terhadap sesuatu, konsekuensinya adalah merasa senang, merasa puas. Halo? Merasa puas ketika apa yang dicita-citakan dan yang direncanakan itu hasil. Alhamdulillah. Ketika gagal, napa? Ketika gagal, gak hasil, ya apa menjadi? Sikap berikutnya, perasaan berikutnya apa? Merasa apa? Susah, merasa sedih, alias menyesal. Karena hidup antara berhasil atau gagal. Berhasil berdampak pada kesenangan, gagal berdampak pada kesusahan. Betul? Hidup antara susah dan senang. Monggo diunjuk, Bu. Monggo diunjuk, Bu. Monggo. Oh, diunjukaken. Sik panas jaine. Hadirin wal hadirat. Pun nggih, perlu nggih punya kartu Indosat. Nggih. Punya kartu Telkomsel. Telkomsel itu cara siwalan apa? Nek cara spiritual terus lakukan komunikasi selalu. Nek cara siwalan Telkomsel telek komisi selawe. Makelar lah kuliah. Boten niku. Pun berhasil, senang, puas, gagal menjadi apa? Sedih dan menyesal tidak mampu memperolehnya. Cuman Allah memberikan bimbingan, Rasul memberikan bimbingan. Keberhasilan atau kegagalan itu sekiranya masih bersifat lahiriah, bersifat duniawiyah, itu sifatnya masih semu, berputar. Kadang-kadang orang gagal, kadang-kadang orang itu tidak berhasil, sedih dan susah pada saat itu. Tapi siapa tahu ternyata di balik kegagalan justru malah ada keberhasilan di kemudian hari. Maka namanya gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Ono arek lanang ngincer anake Pak Lurah. Wah. Siang malam, nggih napa gunungkan kudaki, lautanku seberangi untuk mendapatkan cinta suci dari si jantung hati. Ternyata kedisian rabi mbek, wah kon yo rasane remuk redam. Apalagi sudah pernah mengikat janji setia. Apa? Pada anak pantun janji setia, cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik, setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Hindia. Apalah artinya hidupku tanpa dirimu? Sekiranya hidupku tanpa dirimu, hidup bagaikan di atas daun kelor.
Mending aku tidak pernah hidup. Aku pun demikian Mas. Ternyata sing wedok khianat. Halo, khianat, rabi mbek wong liya. Kon yo, ya apa? Ajur ya? Kon yo. Begitu teganya engkau telah mengkhianati cintaku. Ngono dia. Betul? Lebih baik kau bunuh dengan pedangmu daripada kau bunuh dengan cintamu. Susah, sedih. Loh, siapa tahu nanti justru dibalik kegagalan itu justru akan tersenyum. Ternyata apa? Dapat sekian bulan, dapat sekian bulan, ternyata apa? Sekian tahun diketahui. Sing lanang bojone iku mau sing wong lanang iku mau kuru jantungan apa ternyata sing wedok niku jahat judes termasuk apa pengkhianat cinta ya itu sudah terbukti tadi kan apa ternyata kitut wong lanang liya siapa ketika itu yang paling berbahagia yang pernah tidak diterima cintanya, yang pernah dikhianati, alhamdulillah ternyata dia wanita apa? Aku ben rabi mbek ngono temen aku remek aku. Alhamdulillah aku rabi karo yu solihah iku. Ayu. Bisa saja kan? Itulah dunia berputar atau kadang-kadang apa? Berhasil, hore berhasil. Rabi karo sing diinginkan. Kadang-kadang oleh 3 wulan buyar kok. Iya kenapa? Aku menangis bukan karena perceraian. Tapi aku menangis mengapa aku bertemu dengan dirimu itu. Iya kan? Kenapa? Karena selama hidup itu disakiti terus gitu. Loh. Itulah hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat paham nggih maksud kula niku? Keberhasilan di dunia itu sifatnya semu. Kegagalan di dunia juga bersifat semu. Dunia berputar. Maka Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menawa-menawa kowe iku gak seneng barang terhadap kejadian yang menimpamu. Dimungkinkan kamu tidak suka terhadap suatu kejadian yang kau peroleh atau yang menimpa kamu. Tapi siapa tahu di balik itu akan ada kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Sebagaimana wa asa an tuhibbu syai'an, hati-hati. Siapa tahu kamu senang terhadap sesuatu dengan berhasil itu. Tapi siapa tahu justru di balik itu adalah awal daripada keterpurukan kamu, awal daripada kesengsaraan kamu. Maka keberhasilan atau kegagalan itu sifatnya semu. Kalaupun orang puas itu sifatnya semu, kalaupun orang menyesal sifatnya sementara. Bisa berubah-ubah. Ngapunten selama kemarin wonten pandemi. Selama pandemi kemarin itu kan ya banyak orang yang sedih karena kehilangan ya termasuk suami kehilangan istri, istri kehilangan suami kadang-kadang itu. Sedih napa mboten? Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau enggak cinta, mati tambah seneng, ya. Kon kapok kon yo, aku tak tunggu mati nih, harus bosen aku urip mek raimu iku. Iku nek wis kadung mangkel gak cinta. Lah saya itu ada kawan, kebetulan dia di Jombang itu istrinya diwafatkan oleh Allah kena COVID. Sedih nggih? Dialah selama ini yang menemani hidup aku apapun dalam suka maupun duka ternyata diwafatkan oleh sedih. Oleh 5 ngulang aku dikai postingan foto dek rabi maneh mbek wong liya.
Rezeki. Sing lanang umure 55, sing wedok umure 40, kacek 15. Apa? Termasuk STMJ niku nggih. Apa STMJ? Setengah tua makin jos. Ternyata apa? Di balik kesedihan ada apa cok donga lho ya. Bojoku tak dongono mati, aku nyelek ganti maneh ngono ta. Kate kasih gak wani aku saiki. Engko nek mati ndelek maneh. Ada kawan juga di UIN, ya, istrinya nggih wafat karena Covid itu, terus saya sebagai kawan, sebagai junior juga sempat, ya Bapak, gak kepingin Nabi maneh ta. Sik kurang mikir aku. Iki akeh rondo, kok tak paranane. Kalau niku nggih termasuk mediator cinta, Pak. Di kampus itu kan banyak karyawan-karyawan juga itu. Nah kebetulan umure ya rata-rata ana sing 40, 45, 50 tak parane. Bu, ya apa? Gak kepingin anu maneh ta. Kula enggak ada stok niki lho ya. Wong wedok jawabane. Wis Pak, gak mikir ngono iku aku, mikir anak. Formulir wis tak tutup. Walah. Iya. Barang suatu saat nggih kebetulan bulan yang lalu baru ikut saya hadir pernikahannya itu apa. Kebetulan dulu saya di koordinator bahasa Arab itu kan ngoleksi dosen-dosen itu. Dosen bahasa Arab baik sing lanang, sing wedok ya. Nah, di situ kan ada yang kadang-kadang dosen itu ada yang masih jomblo. Ono sing rondo barang ngono iku. Nah, sempat saya gojloki. Ya apa iki sampean rabi oleh 2 tahun sampean gagal saiki rondo sampean. Termasuk rondo teles to sampean. Ya apa ngono? Sik Pak, aku kudu mikir ngono. Nah, ternyata alhamdulillah awal bulan kemarin itu yang dinikahi oleh yang sempat saya tawari itu. Sing lanang umur 60, sing wedok umur 40. Cocok nggih Pak nggih? Loh, wong lanang rabi maneh ndolek sing enom Pak, aja njelek sing tuwek, masalah tambahanku. Waduh ae. Lah pas resepsi saya datang cerita, iku lho Pak, aku tuh gojloki terus karo ustad iki dulu waktu aku sik rondo. Saiki alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang apa? Ada putaran. Itulah dunia misteri. Kalaupun orang itu sempat menyesal dalam urusan dia pernah banyak dosa. Gini Pak, tapi lalu akhirnya dia tobat. Itu kan bisa berputar nanti itu. Karena di dunia. Nah karena itu yang saya maksud bagaimana kita itu memperoleh kepuasan yang hakiki. Yang setelah puas itu sudah nggak pernah menyesal lagi gitu loh. Dan terhindar dari penyesalan yang hakiki. Gimana itu ukurannya penyesalan yang hakiki dan penyesalan yang kepuasan yang hakiki? Jamaah. Hei. Wis adem tak ombene. Iki kok ana sarapane. Wonten iki. Kula mboten nderek, kula dibungkus ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ada syair barangkali juga menjadi renungan kita. Waladatka ya bnai Adama waladatka ummuka bagian wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika hina bakau fi mautika dhahikan masrura ya hina bakau fi mautika dhahikan masrura waladatka ya bnai Adama wahai anak cucu Adam. Ibumu telah melahirkan kamu, ketika kamu lahir kamu dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara manusia di sekitar kamu tersenyum tertawa karena merasa senang dan bahagia. Pak, bayi lahiriku nangis sapa guyu? Nek nangis nek bayi ini nangis sapa sing guyu? Wong tuane, bapake, tanggoe. Nggih mboten? Sebab engkone ana bayi lahir kok gak ana suarane blas, sapa sing nangis? Diceplesi ngene. Lah ngoten niku jenengan ngerti, apa bayi lahir kok mesti nangis, kok gak ana sing guyu? Ayo.
Terutama ibu-ibu yang pernah melahirkan itu loh. Tahu tak bayi sampean itu tertawa itu? Apa rahasia ya Pak? Semerap? Huh? Sakit? Masuk bayi sakit? Kecepit ngono ta? Ada rahasia. Mesti nggih menangis gitu. Semuanya ngono sing jawab stres Ustaz soalnya utangi akeh negara iki. Kuaya mikir negara. Gitu betul. Lah nek diukur gara-gara utangi negara akeh iku nangis, berarti negara-negara sing sugih-sugih iku sing duwe akeh iku bayi lahir guyu kan ngono to. Tapi kan enggak. Itu ada rahasia. Karena setiap bayi yang lahir itu pasti diganggu dengan setan. Diprakes, ditinju, dzoginatan karena setan itu mangkel. Itu musuhnya. Kenapa musuh? Karena setiap yang lahir itu fitrah. Musuhnya datang. Dikutuk, mangkel. Mulane Rasul dawuh napa man walada man wulida lahu waladun sapa wong sing anake lahir terus adzan kuping kanan wa aqamalan qomat kuping sing kiwa lam yadzurruhu itu duduk adat lho itu Pak. Itu syariat. Maka tidak akan membahayakan jabang bayi itu Sibyan, setan penggoda bayi. Ditikudo. Mulane kadang-kadang bayi itu kan moro-moro guyu dhewe, kadang-kadang ngolo nangis. Ngoten nggih? Itu ada itu di situ hal-hal yang bersifat gaib itu. Pun menangis nggih. Maka berupayalah berupayalah dalam hidup ini hina bakau di saat kebanyakan manusia itu menangis, kamu berpisah dengan dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Puas. Kenapa kok puas? Karena ia cukup bekal menghadapi kehidupan berikutnya. Karena punya kartu simpati. Oleh kartu biru ya, kita harus punya kartu simpati. Apa aja? Telkom. Apa? Siap-siap. Kartu simpati karena ia punya simpanan amal tabungan untuk mati. Puas. Nah, maka ukuran kepuasan yang hakiki, ukuran penyesalan itu ketika berpisah dengan dunia, berpindah ke alam mana? Alam barzah. Alamnya namanya alam barzah, tempatnya namanya kuburan fisiknya itu, tapi alamnya alam barzah. Saat itu loh ukuran orang menyesal atau puas itu. Yang puas cukup bekalnya punya kartu simpati. Kenapa di situ tersenyum? Dipanggil oleh Allah, napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, kembalilah kamu sekarang ke alam hakikatmu, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Radiyah mardiyah. Apa radiyah itu? Dudu ngejak Mbak Radiyah dudu. Radiyah puas, sepuas-puasnya. Ridho. Mardiyah diridhoi Allah, diridhoi manusia. Kenapa? Karena ia punya hubungan yang baik dengan manusia, punya hubungan baik dengan Allah. Telkomselnya nyambung terus. Punya kartu simpati, senyum. Bahkan senyum itu kenapa? Karena saat nazak itulah suasana yang bersifat sangat-sangat pribadi. Di situ siapapun tidak bisa mengalaminya kecuali yang sedang nazak itu. Pada saat itu dibuka rahasia Allah tentang surga akibat amal-amal yang dilakukan itu. Di surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yauma hadid. Sungguh-sungguh kalian itu abai dalam hal urusan ini.
Dikira orang dosa itu tidak ada masalah, dikira orang dapat pahala itu tidak ada pengaruhnya. Oh, jangan. Maka sekarang kamu dibuka itu semuanya. Fakasyafna, aku buka saat itu kata Allah. Ghitoaka, yang selama ini menutupi pandangan kamu. Fabasaruka, maka pandanganmu hadidun, tajam itu. Nah, orang yang nazak itu kalau ahli surga diperlihatkan pertama bidadari-bidadari yang menunggunya. Tapi sekitarnya ya nggak tahu Pak, itu alam sendiri kok sudah. Terus napa? Dibukakan istana surga itu. Diperlihatkan gambaran tentang berbagai macam buah-buahan yang ada itu. Ini wong wedok digambarkan perhiasan-perhiasan yang menunggunya. Soalnya wong wedok senengane mbek perhiasan dan duit, Pak. Iya. Iya. Ini wong lanang senengane akik. Oh, wong wedok. Sampeyan aku gak ngerti awake dhewe mengkhianati diri sendiri. Mulai nih gambaran surga kan hum wa azwajum, mereka bersama istri-istri. Wah, terlihat puas, siap ke sana tersenyum. Sementara kebalikan orang yang tidak punya kartu simpati, enggak punya bekal, urip iku dosa tok, maksiat tok. Maka ketika berakhir dalam kehidupan itu diperlihatkan tentang gambaran apa yang akan diterima, disitulah menyesal sesesal-sesalnya. Seperti gambaran Fir'aun ketika nazak di laut, gini betul? Falamma adrakal gharaku, ketika datang kepadanya saat ia sedang tenggelam, qala Fir'aun berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi malaikat kaset. Menyesal sesesal-sesalnya, sampai kapan? Sampai seterusnya, nggak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Sementara apa itu? Ia ingin kembali lagi. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahatumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa, sudah diingatkan semestinya orang hidup di dunia itu berupaya bagaimana nanti supaya bisa tersenyum dengan beribadah, tapi ape enggak gelem ibadah, pendino dosa wetok maksiat, dosa semangat yo ngene mboten, malah bayar yo gelem ngene mboten, tapi nek dijak ibadah ngaji gak usah bayar malah dikek berkat gak gelem teko lho, dijarno karo Gusti Allah model ngene iku. Hatta idza jaa, sampai datang kepadanya al-mautu, kematian. Qala, saat itu diperlihatkan oleh Allah gambaran yang akan diterimanya apa nanti di alam barzakh, alam akhirat. Gambaran tentang neraka, gambaran tentang siksa itu. Qala rabbirji'un, menangis, rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan dulunya. Dijawab, kala ora iso. Maka setelah itu menyesal sesesal-sesalnya ke depan karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Maka kalau di dunia masih tadi itu masih ada kesempatan. Nah, maka disitulah kita berupaya bagaimana tadi tersenyum. Malaikat datang, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya mereka yang sudah menyatakan beriman, lalu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keikhlasan. Maka sewaktu berakhir di dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berduyun-duyun datang menyambutnya. Ada riwayat sampai 500 malaikat itu datang, rebutan. Tatanazzalu alaihim, Allah takhafu, seraya membisikkan ucapan, jangan ada takut, jangan ada khawatir, jangan ada susah. Wa absyiru, sebaliknya, Kol, bergembiralah kamu, bil jannah, gambaran tentang surga. Itu nanti malaikat membuka slide itu.
senyum. Maka sesungguhnya ketika dicabut nyawa itu sakit. Bagaimana lalu supaya sakit itu hilang? Diperlihatkan gambaran tentang itu, rasa tersedot. Nazu, yanzu, jiwa itu tersedot ke sana, ya, wah, tanpa terasa. Maka kadang-kadang terus orang itu apa? Nazak tersenyum, gini betul. Nah, kita mau cari yang mana? Ya tentu kita mencari kepuasan lahiriah dalam rangka untuk memperoleh kepuasan batiniah. Kita mencari kepuasan dunia dalam rangka untuk memperoleh kepuasan akhirat. Semuanya harus dijalani secara benar sesuai dengan syariat. Termasuk kita supaya puas ya dengan istri. Ya kita mencari istri yang benar, yang baik. Puas. Nah, kepuasan istri di dunia, suami di dunia itu sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan akhirat. Karena itu hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Allah menyebut kenikmatan surga itu menyebut diantaranya dengan kata-kata mereka bersama pasangan-pasangannya. Karena puncak kepuasan nanti ya begitu. Yang lebih puas lagi pasangan suami istri mendapatkan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena itu kita penting untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Maka kita punya kartu namanya kartu eksis. Telkomsel, Indosat, Simpati, mana? Eksis, apa eksis? Ekstra istiqomah. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah. Di tengah ada rumah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, bulan depan bisa diundang lagi. Yang jelas, monokromo kudanan terus, tuku kupat nang Madura. Cakep-cakep gak ngerti. Iya, monokromo kudanan terus, nederima pangeran Sembalas, tuku kupat nang Madura, dek wonten lepat kula nyuwun sepuro. I love you semuanya. Muga-muga manfaat barokah.